geger. Pagi-pagi Ambiar, geger. Assalamualaikum, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Sobat Ambiar. Sabang sampai Merauke. Baik-baik saja. Semoga hari ini semangat selalu apapun yang terjadi. Ya, hari ini kita mau kasih tahu banyak yang baru di pagi-pagi Ambiar. Apa Oh, iya. itu? Termasuk dari hostnya pagi-pagi Ambiar. Iya, kamu pakai topi ya sekarang ya. Ini aku punya topi baru. Kok kamu baru sadar sih? Kalau kemarin-kemarin aku pakai hati, kamu nggak sadar. Sekarang aku pakai topi, kamu sadar. Iya maklum, sekarang kan aku udah minum obat, jadi aku sadar kalau kamu ternyata. Tahu nggak tadi Eja bilang apa? Bilang apa Rek lu? macul, cenah. Berarti Anda Sembarangan lu ya. cenah. Baru nih gua topi baru nih. Tapi menurut gue keren sih. Bagus kan? Oh, keren. Dewi juga. Nih Dewi punya yang baru, apa yang baru? Apa yang baru? Aku punya, oh ya guys, bentar lagi produk lipstick aku keluar ya. Nah, kalau King Nasar Ada yang baru. apa? King, apa? Program TV. Ya. Trans TV Ini Festival. Trans TV Festival. Kalau- Kita mau kasih tahu buat Sobat Ya. Ambiar. Ini kita akan ketemu sama Sobat Ambiar di tanggal 2 Agustus nanti di lapangannya di Sunburst ya. Iya. Kita akan hadir di sana. Ada kita loh, ada pagi-pagi kita, ada. Ambiar. Termasuk juga pengisi acara dari pagi sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam. Sampai Jadi jam harus nonton ya. Ya. Dari jam 5 pagi. Hah? Lama. Di jam 5 pagi? Oh, semua. Pokoknya program Trans seru-seruan TV ya. kita di sana ya. Iya, ada acara itu. Apa? Iya. Ya, pokoknya buat Sobat Ambiar, ntar kita ketemu di sana di Trans TV Festival. Kita seru-seruan di tanggal 2 Agustus 2022. Iya, jangan lupa ya guys, datang dan hadir. Oke, ngomongin yang baru-baru buat Sobat Ambiar, ini juga kita akan hadirkan bintang tamu yang begitu Kak luar Karen di sana biasa. juga ada yang baru. Orang Eropa loh. Apa? Oh iya, Karen juga ada yang baru tahu. Karen juga ada yang baru. Apa? Dia baru menyadari kalau dia sudah tidak muda lagi. Tapi beneran krisis menuju 45 gue. Kita akan hadirkan ini bintang tamu yang paling dinantikan sama Sobat Ambiar. Karena kita tahu dia sedang pulang ke Indonesia. Dan Iya. alhamdulillahnya punya rumah baru. Siapa Sirian? Baru syukuran nih ya, kita mau Mak lihat. kita, mak seluruh Indonesia. Bunda Ya, kita Bunda. semua ya. Ya bunda kita. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bunda Korla. Cintaku terbagi dua. Berdua sama nilainya. Sayangku terbagi dua. Ku terbagi dua. Yang hitam kulitnya, modal gaya dan hati dia. Somebody know every day my life. Aku jadi bingung pilih yang mana. Aku suka ku coba duanya karena menanti dirimu. Cintaku terbagi dua. Udah mas, semua capek. Udah mas, capek. Fashion show dulu, fashion show. Coba, Nggak, Bun tunggu. ya, coba ya. Bu, bukan Bunda fashion show, udah, bukan jadi dilempar bukan mic-nya, jadi coba ya. Prabawati. Di fashion show nih Dia ya. fashion show jadi Dari Jerman untuk pramugari. Indonesia. Pakai itu aja, Pak, Ya. itu aja. Dia Nih. dia fashion Kan show. mas suaranya mana? Suaranya mana? Keluar, kedengeran. Suaranya mana? Kedengeran, Bu. Pakai ini puas ah, nggak usah pakai ini nanti. Iya. Bunda Korla. Mampus. Ih gila. Ke panggung, ke panggung. Panggung sana, panggung. Ke panggung, panggung. Bun, pramugari. Udin. Pramugari. Orang gila lu kemarin.
Ngomong, pramugari. Ngomong. Gimana pertama awalnya? Selamat siang para penumpang. Pagi. Hah? Pagi. Selamat pagi para penumpang Indonesia. Terminal 5, Terminal 1. Pesawat ini menempuh perjalanan 50 menit dari Jakarta ke Semarang. Bun, maaf. Izin. Jangan ngomongin penumpang apalagi naik pesawat. Ada yang trauma. Luar biasa Penerbangan ya Bunda tempuh Korla. 15 menit. Bajunya bagus banget. Emak Ya gue. iyalah Ivan Gunawan. Guys, emak gue punya rumah baru guys. Alhamdulillah. Bunda, tadi kan ya iyalah bajunya bagus. Make up-nya bagus banget. Emak gue cantik sekali nih, bajunya punya siapa nih Bun? Ivan Gunawan. Kalau make up-nya cantik, baik. Siapa make up? Baik, anak buah Ivan Gunawan siapa Teteh? Teteh. Bunda luar biasa ya, alhamdulillah rezekinya berlimpah. Ya, mampus. Gila. tuh lihat tuh, nggak bisa diem. Bun, Aduh. Ya lah mukanya kayak muka ini kalau Bunda boneka begini ya. terus sampai jam 11 nggak kelar-kelar nih Bun ya. Tapi Bunda kita semua di sini Emang sampai mau- jam berapa? Jam Sampai jam 12. 12. Masih lama jadi Bunda mau 9. sampai jam 1 kita ladenin. Kita pagi-pagi ambil talk show terpanjang 2 jam. Luar biasa. Bunda, Bunda Korla tambah satu kami jam. semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, Bunda Korla idola kita semua Jangan punya pakai mic. rumah di Indonesia. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, rumahnya Bunda Korla. Bun, kan Bunda tinggalnya di Jerman. Seringnya di sana ngapain? Punya rumah di sini buat apa? Jadi kayak orang permahal gitu tuh. Elegan. Apa tadi? Lo Bun, cantik. Cantik. Apa tujuannya punya rumah di Indonesia? kan- Bunda kan tinggal di di sana. Jerman. Ya, tujuannya yang pertama kan karena kan kalau kan nggak selalu di rumah Ivan. Pasti ada ide-ide nanti kapan-kapan pingin. Ya kalau suasananya lagi pingin di rumah Bunda, di rumah Bunda. Kalau lagi ada job di Jakarta, jadi tinggalnya lebih dekat rumah Ivan kemana gitu. Jadi nggak usah di hotel ya Bunda ya, kan biasanya kalau Ngapain ribet hotel abangnya, ribet. Bun, tapi emang nanti kalau tinggal di rumah itu sama siapa, Bun? sendiri Ya, Bunda. paling sendiri. Apa ada Abi? Ada Sama asistennya. suami Bun. Hah? Nggak sama Abi, Ya Bunda lah, Abi. sama Abi bener ya Allah. Bunda, tadi Bunda mikir, Bunda tuh pengen bawa Abi naik motor gitu Oh ya. gitu, ayo mau. Kenapa nggak dibawa? Jadi Bunda pegang bau. Udah tahu belum artinya Bunda? Siapa? Yang mana? Ih bagus Orang mana, loh, orang aku mana? tahu kan. Kajastan. Kazakhstan. Muka Kajastan, muka Mongol. Tau nggak muka Mongol? Gak ada di sini muka dia susah dapetnya. Oh ganteng Gantengnya ya, di Mongol. ganteng ya. Bun, tapi alhamdulillah rumah baru ini kan akhirnya Bunda Alhamdulillah. sudah punya. Tapi rencana Bunda untuk memiliki rumah ini tuh sebetulnya udah ada dari kapan ya, Bun? Rencana sebenarnya pingin punya pingin punya susah bener ngomongnya. Pingin punya rumah di Jakarta tuh udah lama banget. Tapi sempat berpikir, kok pedes ini apa ini? Kenapa Bunda? Kenapa? Luka itu. Bekas tadi kali naik situ. Nah terus jadi kalau misalnya pingin punya rumah, tapi waktu itu kan karena kerjanya di McDonald, abis Covid udah nggak ada harapan lagi. Makanya ketika udah seperti ini, Ivan merencanakan Bunda daripada uangmu berantakan nanti dia kita jadikan rumah aja, nanti kita cari rumah yang murah. Iya. Ternyata Fitri dia Punya usaha. mau, ya Fitri kan orangnya punya pengusaha. Fitri Karlina. Fitri Santi. Sahuteru. Ya. Fitri Fitri Sahuteru. Fitri suruh Iya. Sahuteru. Seru-teru gitu. Ya. Dia kan baik sama Bunda. Iya. Jadi dia bilang sama Ivan aku mau dong Bunda Korla kalau mau dia beli rumah aku kasih diskon deh semurah-murahnya. Bun, kenapa belinya rumah itu, kenapa nggak beli rumah keong, Bun? Emangnya Bunda pacet, minta darah. Tapi Bunda darah. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ini kemarin ada selamatan dan luar biasa sekali. Alhamdulillah selamatannya aku sempat lihat setiap sudut Jadi ruangannya di itu kan Azanin ya. apa namanya? Kita lihat dulu Bunda boleh sebentar ya. Kita lihat dulu ya, ini dia. Pertama kali Bunda lihat rumah itu. Nah, waktu pertama kali rumah itu belum kayak biasa aja. Tapi ketika ada tadi yang azan itu benar-benar merinding. Iya. Karena ustadznya dia bilang ayo, merinding loh sampai kemari-mari lo merinding sekarang Bunda ya Allah. Dia katanya kamu di sini, yang satu di sini,
3 di atas di kamar kecil, di kamar bunda, paling atas dekat lemari kan dia mau di tangga-tangga gitu. Terus di bagian belakang deket nanti buat ngerokok sama di ruang tamu, ambilnya sudut-sudut. Jadi mereka tuh yang bawa dulu baru menyusul. Jadi nggak begitu habis semuanya. Jadi kayak Allah, iya jadi tersisa. Jadi baru mereka komat. Gitu ya, Itu bener-bener bunda tuh kayak merinding gitu kayak. Baru tahu sih maksudnya Ustadz nih bilang diazanin. Kalau bunda kan taunya rumah kosong diselamatin. Kita udah baca Yasin, udah pengajian. Terakhir sambutan dari bunda, ya lu kasih kata sambutan lu gue ya. Ada kata sambutan? Kata sambutan ada? Kata sambutan dari Allah belum pernah lo Ngomongnya apa kata sambutannya ngomongnya? Pakai assalamualaikum warahmatullahi dong. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener-bener sambutan dari Bunda Korla katanya. Lo pakai kata sambutan. Belum pernah seumur hidup lo aku. Maunya kata sepanggung gitu kan. Oh pakai mbak. Maunya kata sepanggung gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Waalaikumsalam. Mau lagu apa gitu? Apa tuh kayak yang nabi-nabi benar? Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam asrofil wal muslim wa ala alihi lupa bunda. Salah, Ya, Bun. Salah ya? Gak apa-apa. Ya, Bun. Bapak-bapak, ibu-ibu tersayang semuanya. Mari bergoyang Mari bergoyang Tapi nggak apa-apa, dangdut. seenggaknya. Marilah bergoyang dangdut. Mari bergoyang dangdut. Marilah bergoyang dangdut. Seenggaknya kan ingat ya sama Iya, pemberian benar, Allah betul. Subhanahu wa taala. Iya. Ya Syukurin kan? karena kan karena gini loh, kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu rencana itu karena Bunda benar-benar Allah tuh memang maha baik. Punya rencana yang baik Allah ya, maha Bu. baik selalu mendengar doa Bunda gitu dari dulu sampai sekarang tuh Allah selalu. Bunda kan bukan orang yang kuat agamanya oke, mungkin tapi ibadah juga kadang-kadang nggak terlalu sering gitu kan, tapi keyakinan Bunda tuh ya Allah tuh maha baik, maha mendengar. Pernah berpikir pingin punya rumah di Indonesia tapi sudahlah nggak usah terlalu berharap tinggi tapi niat gitu. Pingin punya rumah di Hamburg tapi itu terlintas aja ya Allah aku pingin punya rumah gitu. Ngadepnya ke kiblat. Ini rumahnya ngadepnya ke kiblat. Ya, Bun, maaf izin aku potong. Sebelumnya di Indonesia apakah Bunda pernah beli rumah atau selama ini ketika di Indonesia cuman ngontrak atau barangkali tinggal di rumah saudara? Sebelumnya itu Bunda dulu ngontrak bareng Olga di rumah susun. Jadi Olga depan-depanan sama Bunda. Sebelumnya juga pernah kontrak di salah satu rumah susun. Iya. Dan pernah beli rumah di Sentul. Oh, pernah beli rumah. Tahun 97. Waktu itu Bunda tinggal di Kelapa Gading. Oke. Nah tinggal di Kelapa Gading, Bunda jalan-jalan dong ke supermarket Kelapa Gading. Tiba-tiba ada rumah-rumah gitu. Oke. Nah sebenarnya pernah 2 kali sih punya rumah. Terus? Tapi satu dikecewain oleh Yang penjual. enggak Pasangan Bunda. keluarga gitu. Tapi bukan Oke. keluarga kandung, tapi itulah. Ya nggak apa-apa lah. Nah terus kecewa juga itu memang. Terus? Kok ngomong gitu nah terus yang di Sentul itu udah jadi rumahnya. Tipenya itu tipe 32 apa 35 apa 310. Ya oke. Gitulah Iya. pokoknya gitu. Rumah Bunda tuh pernah jadi iklan like boy. Sabun like boy. Iya. Sabun Iya, nggak apa-apa. Sebutin aja nggak apa-apa. Sebutin aja Bun, bebas. Kalau bisa apa sebutin aja. Jadi itu rumah itu Bunda tuh kredit. Kredit. Jadi cicilannya dari waktu Bunda ke Paris gitu. Wih. Dibantu sama pacar Bunda orang bule. Pacar Bunda berarti orang kaya dulu. Nah, udah itu dijual. Dijual. Karena Bunda pikir jauh bener. Bogor gitu, Sentul gitu. Akhirnya udahlah, udah nggak bermimpi-mimpi lagi pingin punya rumah. Bermimpi-mimpi, nggak dapet. Akhirnya baru Akhirnya kemarin. dapet lagi, Alhamdulillah, alhamdulillah. ya. Oke, Bunda, kita juga mau kasih lihat. Ini ada curhatan Ivan Gunawan. Katanya Ivan Gunawan nggak mau serumah lagi sama Bunda Korla, Bun. Soalnya gara-gara ini, mungkin karena gara-gara Bunda suka nyuci di kolam kali ini kita lihat dulu ya. Sebenarnya ini Bunda nengok nih konten ini kan baru nih. Rencana beli rumah itu kalau nggak salah sebelum pasang gigi. Ya. Kita jalan-jalan nyari rumah di BSD. Itu pokoknya itu deh awal-awal pertama. Terus
Pokoknya Bunda maunya beli rumah. Emang cita-citanya pengen beli rumah di BSD? Iya. Enggak, ceritanya Bunda pengen beli rumah. Ivan Bunda beli rumah deh nanti. Bunda nengok-nengok rumah-rumah. Kan idaman beli rumah gitu. Tiba-tiba lu mau tinggal di model-model kampung begini. Lu tuh udah terkenal. Harus 24 jam dijagain katanya. Akhirnya kita cari di BSD katanya. Kita cari di BSD. Aman gitu kan. Dapet lah, adalah bentuk rumah 1 miliar. Tapi kolam renangnya sama-sama. Ya. Tapi Bunda agak-agak pas Bunda masuk, Geli. hawanya nggak enak gitu. Kayak ada hantu. Nggak cocok. Nggak jadi lah gitu. Ya. Kan bawaan badan kan suka keli. Oh merasa ada hantu. Takut sama hantu. Hawanya Hantu nggak- takut sama Bunda Korla kali. Hah? Nggak, takutnya dipelototin. Kan itu kan bentuknya keliling-keliling gini tuh. Itu kamar kosong, rumahnya kosong tapi kayak kayak nongongin Bunda. Nggak mau kalau ini kan enggak. Iya. Depannya masjid. Iya. Dan tuh Bunda kan nggak mau apartemen nggak mau nggak mau Adem, repot. Bunda kan mau benar. nanam ubi, genjer apa gitu. Maksudnya ada rumah-rumah tanah gitu kan enak jadinya. Iya. Pokoknya injak Suka bumi lah. masak Suka ya. masak. Kalau mau nyari sayuran gampang mungkin. Nah daerah rumah itu memang banyak pajak-pajak. Pajak tuh pasar Bahasa maksudnya pasar. Medan tuh pajak. Ya, Kalau pasar. Bunda kan nggak bisa. Pasar. Tadi lu ke pramugari loh gitu. Bisa begitu ya. Bunda Korla sebentar ya. Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ini ada alasan juga. Kenapa Bunda Korla pilih rumah di sana? Karena memang di sana banyak pajak, banyak pasar. Supaya bisa belanja sayuran. Iya sayuran. Karena kan Bunda pengen belanja-belanja gitu. Sayur. Bunda sama Dewi ceritanya ketemu sama ini mereka para pedagang Oh Dewi sayuran. kayaknya di sini. Iya. Bunda jemput Dewi ya. Bunda mau belanja. Bunda jemput Ketemu Dewi. sama tetangga, ketemu Enggak, tetangga. Dewi nunggu Bunda ya. Iya. Aduh, calon mertua aku Coba. lama banget sih datangnya ya, lama banget. Udah jangan merepet. Sini. Mak, Gimana malam tadi? malam tadi, aduh. Yalah yang pengantin Seru baru banget pasti. malam. Ayo. Pengantin baru diobok-obok nih. Sayur segar bu, sayur. Kita mau belanja Ini bu, apa? semua Ya komplit. kamu masa tuh suami kamu dong masa nanya Bunda. Kamu masak apa? Oh, ada kangkung, Mama ada nggak tahu. sawi, ada Mau masak wortel, apa? ada tomat. Nih Mama ajarin ya. Iya. Kamu buat suami suami, kamu. ya. Ya Allah amin. Ibu buat siapa bu? Buat suami? Enggak, Buat Bunda suami. kan janda. Oh janda. Ceritanya mau nikah lagi ceritanya. Nah, ceritanya mau nikah lagi sama Abi lagi. Abi. Abi nunggu di rumah ceritanya. Kalau suamiku namanya Papa. Mau beli apa bu? Beli apa Ya bu? udah Segar bu. gini aja biar papa kamu seneng. Iya. Bunda kasih makan sawi aja. Sawi bisa. Papa makan sawi ya, Pak? Sawinya berapa mas? Sawi ini satunya ya 20.000 deh bu, 20.000. Orang gila 20.000 lo mau ngapain mau beli berlian? Gak ada 2.000 nih. Oh ini Jakarta semua serba mahal. belanja. Jalan mas, nggak usah banyak bacot 2.000. Togenya mas, toge. Nah itu pakai Cabe nggak pakai cabe. sawi dicampur toge. Oke. Togenya mas. Toge itu. Bu itu 15.000 bu, satu bungkus. Gila lu jualannya ya. Murah-murah meriah aja udah. Mas, Pak jadi. Bu kangkung segar. kamu tuh jualnya mahal-mahal nggak halal loh. Kamu juga halal. Cabe rawit nggak perlu Lihat cabe lagi. rawit. Bu, Gak ada ikan. ibu tempe bu itu tempenya 30.000 tempe. Pakai cabai lombok aja ya lo cabenya lo Tuhan. Kamu Bu suka itu cabai pedas nggak 15.000 sih? ya bu. Ini cabai aja, nah satu. Nah, nanti kamu makan tempe aja. Tempe bu, tempenya segar banget bu, Oh dari ini pabrik langsung. kesukaan anak mama Iya, ya? nih tempenya iya kesukaan mama tuh gitu. Tempenya kamu goreng aja, Iya. ya goreng gitu. Bacem enak, udah Bu, gitu bacem, aja. tempe bacem. Nanti kamu mau masak, Mas gak ada ikan ya? Ikan gak ada bu, nanti bu ini terong enak ditumis enak tuh bu. Bu, Terong ditumis pakai. permisi, kalau saran saya sih kayaknya ibu butuhnya terong deh bu. Enggak kepinginan terong. Gak mau terong. Ya, Saya kan mau- suka. Saya mau kangkung ya lo kangkung enak bener. Kangkung bu itu satu ikat 50.000. Gak jadi singkong aja deh, kangkung aja deh. Kangkung bu enak segar. Udah bosan sih. Lebih suka singkong daripada terong katanya. Bu, enakan kangkung bu. Kangkung ditumis enak itu. Cerewet. Ini berapa mas? Ini berapa? Itu semuanya sama itu. Belum, saya belum kelapanya mana? Kelapa bu, belum datang bu kelapanya. Bu kelapanya belum. Wortel perlu nggak bu? Iya. Pakai jahe aja bu, jahe mau Nyari nggak? apa lagi bu? Oh kok enggak, emak makan di rumah Dewi aja deh. Makan di rumah. Makan di rumah Dewi aja deh. Ini Iya. Totalnya semuanya Jadi 250. togenya ditambahin aja, sama sawi ditambahin. Nanti kita nanti kita beli aja ikannya di Bang Udin ya. Bang Udin, Bang Udin. Bang Udin mau kawin potong. Kami kan mau potong jawi.
Potong lembu pendek. Potong bebek angsa. Enggak, itu lagu Ambon. Oh ya. Ini lagu Medan. Ini ya, ini ibu bukan nyari sayur. Nyari masalah Bu, ujungnya. bayar dulu, Bu. Ya. Ini totalnya. Bayar dong. Bu, semuanya 520.000. Semuanya. Malah amat lu. Mas kan tiap hari di sini. Iya. Mas nggak percaya sama saya. Ya udah saya hutang aja dulu ya. Ujung-ujungnya utang. Hebat ya. Sini Bun. U3. Hebat lo Bunda lo, bisa lo main Bun, gitu loh. kan rumah baru alhamdulillah sudah jadi. Ya. Udah ditempatin belum? Alhamdulillah Nyanyilah. wa syukurillah sayangku padamu ya Allah. Iya. Udah ditempatin belum? Oh, udah tidur. Udah tidur situ. Udah tidur, tapi AC-nya tuh kayak panas dingin. Kenapa? Karena Bunda kan nggak suka pakai AC. Terus kata Ivan, Bun udah bisa tidur segitu cukup ya AC-nya. Iya, ternyata nggak bisa meriang-meriang. Karena terlalu dingin. hawanya kayak panas dingin. Jadi dingin nggak dingin, panas nggak panas, ribet. Malam pertama jumpa Bun, tidur sama ketemu siapa? sama siapa? Apa? Di mimpi. Ditemenin sama Vio. Oh, Vio ke kamar sama Bunda. Ivan boro-boro tidur. Nih, Mak, nanti Mak. Ini kok berserak-serak sini, jelek kali. Nggak apa-apa, Bunda. Gak apa-apa Bun, gak apa-apa Bun. Biarin aja Bun, ya Allah gak kelar-kelar. Bunda. Gak enak mata Tapi Bun, ngeliatnya. semoga Bunda betah di rumah barunya. Ya. Berkah rumahnya, Amin. mengundang rezeki lainnya buat Pokoknya Bunda ini Korla, semua ya. juga doa-doa dari anak-anak Bunda nonton live. Mereka selalu mudah-mudahan Bunda murah rezeki. Amin. Oh kita nggak diundang tasyakuran. Oh, Nanti Bunda kita datang nyanyi kan sana. kita di sana. Iya. Semuanya spontan. Kamu mau nyanyi dangdut? Nyanyi dong, ada organ Pasti. dong, Kalau ya nanti Bunda. aja, kalau udah nanti aja kita buat 2 kali ya. Itu kayak muka Bunda. Iya. Kita bingung. Bunda tuh harusnya dalam keadaan happy, punya rumah baru. Tapi kenapa kemarin Bunda marah-marah dibilang katanya mukanya keriput katanya. Nggak, Kita lihat ya. Diledek keriput oleh warganet, Bunda Korla ngamuk berbalas pantun. Ubur-ubur ikan lele. Enggak, ini di mana? Bun, Bunda kayak Ini di butik media apa? media partner, Bun. Tuh. Media partner. Kom. Nggak, kenapa kadang-kadang harus ngamuk dibilang keriput? Ya capek lah udah dibedah-bedah muka Bunda udah cantik kayak gini bilang keriput kadang-kadang kan nantinya matanya soak. Iya. Soak. Tapi kan Bun, keriput itu manusiawi Bun. Iya, tapi kan harusnya mereka memuji dong apa yang udah Bunda lakukan. Ya, emang apa yang udah dilakukan? Masa mau nyuruh-nyuruh Bunda tarik muka terus lama-lama muka Bunda nggak ada lah nanti. Tarik. Harusnya mereka bilang muka Bunda udah cantik, udah ditarik, jadi Bunda udah puas gitu. Jadi ngomong itu bikin Bunda nggak puas. Yang Tapi- Bunda jadi parno. Tapi emang agak turun sih Bun di sebelah sini sih Bun. Oi. Enggak. Enggak, Ini udah cantik loh Bun. Cantik. Enggak, tapi muka Bunda udah cantik sebenarnya tuh yang Cantik. Dewi kan muka kalau nengok kan serius begitu tuh muka dia. Itu berarti dia bener. Bun, kemarin kan operasi udah berhasil. Ada rencana buat operasi lainnya nggak kan? Setelah kemarin bilang keriput marah-marah, ada rencana buat treatment atau lagi nggak, operasi Bun, lainnya nggak? Enggak mau tarik kemarin kan cuma di sini. Mata Nanti besok. Bunda maunya di sini, udah sama mata ditarik lagi dikit, udah itu aja udah nggak usah banyak-banyak. Ditarik. Capek nengok lampu rumah sakit. Tarik Kayak wajah. gini kan hawanya kayak lampu-lampu kayak gini kan. Gede-gede gajah gini lampunya. Silau gitu langsung tidur aja. Tapi Bunda nggak mau pakai, Bunda nggak mau yang pakai gini. Dibius. Nanti Jantung minta mana? sama dokternya jangan pakai lampu operasi, lampu stadion. Maksudnya gitu, maksudnya Bunda tuh sebelum masuk ruangan rumah sakit, kan ada ruangan itu tempat kita nunggu. Anestesi. Nanti kan udah bius, nanti kita diangkat ke Ke meja. bukan Rumah makan. Kemana? Ke Ruang apa? kamar istirahat. supermarket. Tempat peristirahatan. Recovery. Ngarang deh. Ruang apa? Kan ruangan rumah sakit Iya. beda sama ruangan istirahat. Operasi. Iya. Di ruang satu maunya nanti Bunda di sini suntik, terus ngajak-ngajak ngobrol. Nanti Bunda tiba-tiba hilang gitu loh. Langsung. Itu ruang. iya. Oh iya. Jadi nggak- Ya, Gue juga kadang dibius maksudnya, bingung ya. dibius. Jadi ruang nggak apa yang ya. model, nggak model, Ruang anestesi nggak model maksudnya. yang kayak gini nih. Kemarin kan Bunda begitu, Bunda tarik napas Bunda, 2 menit langsung hilang, prek, gitu. Itu jangan. Anestesi itu namanya. Begitu kalau sama Ya. dokter. Anestesi kan yang dikasih Bun, krim-krim. maaf, ini udah harus iklan. Boleh kita anestesi bentar nggak sini Bunda nih? Biar. Bun, tapi kita senang Bunda punya rumah di sini. Alhamdulillah ya, Semoga Bun. semakin sering ke Indonesia. Karena fans Bunda kan kangen sama Bunda. Biar lebih sering datang sini menghibur kita semua ya. Bun, emang capek di anestesi gitu emang? Ya.
Bunda rezekinya berlipat terus dan semangat selalu untuk seorang Bunda Korla. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Berikutnya Sobat Ambiar kita akan hadirkan pasangan suami istri di mana kemarin ini putra sulungnya baru saja mengalami kecelakaan motor. Iya, yang si ganteng itu ya. Kita akan cari tahu apa yang terjadi dan di mana kejadiannya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia Hengki Kurniawan dan juga Sonya. Van Mala. Selamat pagi, salam kenal. Hengki Kurniawan dan juga Sonya Van Mala. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi, tapi kami juga berharap semoga keadaan bisa lebih baik lagi dan juga membaik. menjadi pelajaran pastinya ya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat gimana kemarin ceritanya putra tercinta mengalami kecelakaan sepeda motor ya. Ini kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan tunggal. Kita akan lihat dulu yang satu ini. Madian siapa? Sama teman-teman yang lagi liburan. Sedang Naik liburan. motor sendirian. Sebenarnya sih naik motornya itu sebenarnya karena di pulau ya. Jadi memang untuk akses dari Penangkaran Penyu ke pantai untuk gitu aja sih sebenarnya. Oke. Terus Bintang cerita apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kecelakaan tunggal itu bisa terjadi? Maksudnya kalau kita tahu kan Karimun Jawa juga kan sebetulnya ya ini bukan tempat yang penuh dengan kendaraan bermotor. Betul. Ada jalan turunan yang cukup Kena blind spot. terjal, terus licin, ada pasir, dia jatuh. Nggak kelihatan Oke. blind spot. Luka-lukanya? Lukanya di kaki aja. Lumayan parah sih. Di lumayan sini parah. juga, tapi lumayan gede segini. Ya Allah. Dia putih gitu loh, kelihatan kulitnya ngupas gitu putih semua. Kenapa atuh dikasih liburan jauh-jauh gitu atuh? Ya biar eksplor lah, namanya juga cowok kan. Kelas 2 Bunda, naik kelas 2. Iya, SMA. Kan memang udah izinnya udah lama dan memang kita izinin beberapa kali kan juga Bintang sama temen-temennya ke Bali naik darat segala macam. Ya biar eksplor lah namanya juga laki-laki kan. Nah, cuman ya kemarin ya namanya juga udah takdirnya lah ya. Betul. Tapi berkat doa teman-teman semuanya alhamdulillah sudah membaik. Udah kering kemarin. Baru semalam Udah kita lepas perban kemarin. kontrol udah lepas perban. Oh tapi udah boleh pulang ke rumah? Udah boleh. Oh iya. Jadi sekarang kayaknya dia tobat kan kemarin sikap tobat tuh. Pola jadinya. Tobat banget ini, tobat banget gak mau naik motor. Tapi nggak mau apa-apa coba belajar lagi, ya. belajar. Kalau nggak gitu nggak belajar. Iya. Tapi setelah jatuh dari sepeda motor itu akhirnya dilarikan kemana? Apakah di sana ada puskesmas atau langsung dilarikan ke Pulau Jawa apa gimana? Ada puskesmas. Ribet. Jadi memang kondisinya pada saat itu kita sebenarnya lagi nggak sama Bintang, juga lagi nggak ada di Indonesia pada saat itu. Halo. Ini ngomong aja. Ini bintang tamu yang ini lagi segmennya mereka, Bun. Untung laki ya. Iya. Kalau perlu ribet ntar mau nikah ribet. Kalau laki mah nggak apa-apa ya. Untung aja nggak mukanya nggak apa-apa mukanya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Bun, kakinya doang. Mana? Oke, ke puskesmas diobatin di situ. Diobatin di situ, jadi untuk penolongan pertama untuk kayak dibersihin lukanya dan lain sebagainya. Abis itu memang pada saat hari kejadian itu hari Jumat, hari Sabtunya itu memang kita jadwal pulang ke Bandung mereka. Jadi hari Sabtunya kita langsung bawa ke rumah sakit di Bandung untuk lebih bersihin lagi lah. Oke. Gila kali lu. Biasanya tuh banyak anak yang sebetulnya menyembunyikan permasalahan, termasuk juga kecelakaan seperti ini, karena takut orang tuanya khawatir. Kalau Bintang tuh tipikalnya seperti apa? Sama, jadi Bintang itu nggak mau kita tahu gitu Nggak ya. mau kita tahu. Justru kita taunya dari salah satu ibu dari Orang temennya tuanya Bintang tuh ada yang memang ikut. mendampingi. Nah terus udah pesen, jangan kasih tahu. Nggak ada jahitan kan? Enggak Bunda, aman Bunda. Cuman kegores, cuman kulitnya Lecet aja lumayan, gitu ya? lecet lumayan. Perinya itu. Nah Bintang udah pesen ke mama temennya itu jangan kasih Bunda, jangan kasih tahu Bunda, jangan kasih tahu
apa-apa. Takut khawatir. Takut khawatir. Oke. Cuman karena kondisinya parah, akhirnya salah Mau satu nggak mau harus ibu tetap temannya dikasih Bintang tahu. telepon Sonya gitu. Teh, jangan kaget ya gini, agak lumayan parah gini. Terus malamnya kan Bintang menggigil juga. Tapi mungkin kalau jalan-jalan sama mama papanya mah mungkin gak akan gitu ya. Apa nengok jamnya kan modelnya 2 tali ya. Masya Allah, kenapa jadi bahas jam? Tadi itu kita datang, Jadi kita datang tuh udah bahas jam. ngantuk. Lihat Bunda Korla jadi semangat lagi loh. Ketawa terus kita tadi Bun di belakang Bun. Oke, sekarang kita bergantian kita tanya sama tukang rental motornya. Jadi kemarin rental motornya gimana? Coba Bun, itu kenapa dikasih izin tuh rentalnya Enggak, kenapa? Bunda ganti sama Dewi Persik. Iya benar. Sebentar. Mana mic-nya? Ini Nggak usah, nggak usah. Pakai mic. Abang pakai mic. Gak usah. Kan udah di sini di baju. Mau tanya apa? Coba sebentar. Udah jadi hostnya deh. Coba. Ayo. Guys, gini ya rasanya duduk sebelahan sama nenek-nenek. Kita Ayo tanya Bu. Tanya. Pemirsa Indonesia, kita akan bertanya-tanya selanjutnya bagaimana. Mbak, Iya, Bunda. Mbak siapa? Nggak tuh. Mbak siapa namanya? Ya, baju keren. Terus sekarang keadaannya seperti apa Mbak? Siapanya? Siapanya? Anak itu tadi. Bintang, namanya Bintang. Oh, namanya Bintang. Oh, ya Iya. udah. Sekarang keadaan Bintang seperti apa Mas? Udah. Alhamdulillah sehat, membaik. udah 10 hari udah aku. Nggak enak aja dia. Sisi. Udah. Tunggu aja dulu jadi host. Satu segmen nih. Maksudnya jatuhnya di mana? Di aspal Bunda, di pasir. Jalannya maksudnya di tengah jalan. Enggak, di Iya di tengah jalan. jalan betul. Nggak nampak mata Bunda. Apa tuh? Bintang dirawat, masuk rumah makan, bilang. Enggak lah, emang mau makan. Kita masih lihat ya, akhirnya Bintang diperiksa di rumah sakit lagi. Bintangnya di rumah sakit. Iya ini. Itu kan orang tua lagi di Shanghai ya, lagi di China. Iya, Yang kita sama kemarin Sonya lagi lagi di di Shanghai ya. Kamu Kalau mau ngobrol boleh di belakang, Bunda silakan. Habis diwawancara Pak. Enggak, Bunda nanya, anaknya jerenges enggak nanya ke bapak. Enggak, anaknya malu sama siapa sama ceweknya katanya gitu. Kenapa harus malu, Bun? Apaan maksudnya? Namanya anak laki naik motor jatuh biasa. Istrinya cantik ya, sama-sama ganteng gitu. Iya Bunda. Bunda sama Abi, Bunda. Sama-sama ganteng. Sama-sama ganteng. Coy. Tadi kata Bunda sama-sama ganteng. Kau cantik, bodoh. Mana ada ganteng perempuan cantik sayang. Cantik sayang, anak Bunda, cantik. Untung udah nggak jadi ibu pejabat loh ini. Sampai nangis loh. Aduh, sampai nangis nih. Bun, Aduh. Bunda yang beberapa waktu yang lalu ini mereka adalah pejabat loh, Bun. Iya, pejabat loh ini. Pejabat daerah loh. Pejabat daerah. Untung nggak masih jabat. Hati-hati loh. Nanti kalau manjain KTP sama dia, Udah, Bunda bisa. bisa ya? Bisa. Di mana? Di Bogor. Di Bandung Barat. Bandung Barat. Dulu ini ibu bupati. Bandung Barat daerah mana? Ibu Bupati Bandung ini. Barat. Lembang, Bunda tahu Lembang nggak? Mbak Ibu Pati. Lembang. Dulu. Selesai kemarin. Mukanya lah cantik, imut-imut lah muka. Bunda, kalau mau ngobrol kita mau kasih kursi buat Bunda di sana sama Sonya kalau mau boleh ngobrol-ngobrol. Sabar, mamanya. Tapi Kayaknya mending Bunda yang diwawancara kita ketawa-ketawa deh. enggak, tapi nggak apa-apa. Happy lah Mana kita. enak ya gitu, namanya juga acaranya kan kamu diwawancara. Ada-ada aja Atta mah. Oke, tapi semoga keadaan lebih baik lagi. Amin. Salam buat Bintang. Dan kita juga ya sayang. Bintang semangat ya, semoga semangat. nggak bikin trauma untuk naik motor ya. Dan kita juga mau kasih lihat ini ada momen lucu antara Hengki dan juga Sonya. Seperti apa momennya? Iya. Oh, Bunda. Tapi itulah hidup itu harus romantis. Iya. Harmonis. Iya, maksudnya gini loh. Kadang-kadang kita perlu juga menunjukkan bahwa kita itu hidup itu harus happy. Sebenarnya nggak ada urusan dengan orang-orang yang komen. Ada itu biar aja. Siapapun boleh menunjukkan konten-konten untuk menyenangin orang yang mau itu pejabat, mau itu ustadz, mau itu nggak haram hukumnya. Kecuali kalau tujuannya untuk sesuatu yang baik, zolim gitu. Tergantung niat. Nah, niat makanya kan kata Allah, bahagialah hidup kau, bahagiakan hidupmu. Jangan berprasangka buruk. Setuju. Itu.
nikmatin rezeki yang kau dapat. Iya. Itu disuruh sama Allah. Terus video yang tadi gimana Makanya mereka komentarnya? jalan-jalan, nikmatin Bunda udah selesai belum, Bun? Tadi Udah langsung pengen bikin sama Pak Hengki. Ini dulu boleh ya, Bapak Bun? Hengki sama Ibu Sonia. Siapa namanya? Bapak Hengki. Dulu majalah Aneka ya? Betul. Iya, Ibunda. Dulu majalah Aneka. Iya. Waktu masih kecil kan. Gadis. Istrinya orang mana? Jakarta, Indonesia. orang Kazakhstan, Bunda. Enggak, orang Kazakhstan. Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Dulu ini abang Babe. Abang Abang None. Abang Babe. Abang None. Iya. Hengki sama Sonya. Ketawanya belum habis. Astagfirullah. Bikin konten kayak begitu itu tuh idenya dari siapa? Gak ada yang di konsep sih. Jadi pas lagi jalan-jalan di Cina, lihat pohon ada lampu-lampu, bikin yuk gitu. Seru-seruan. Ya. Kita tuh sebenarnya ada kerjaan. Pada saat itu memang ada undangan. Aduh, belum selesai ketawanya nih. Dari e-commerce gitulah, kita latihan untuk kayak live. Sekarang kan memang Content zamannya udah creator. lebih ke konten Ya creator. sekalian, Jadi happy memang bikin sekalian Ya. gitu. Waktu Jadi nggak di kita- konsep, Tapi dapat spontan duit aja. itu. Gimana? Dibayar. Yang mananya tuh? Yang konten tadi. Enggak dapat duit, dapat singkong. Kalau di TikTok ada dibayar dari orang TikTok. Oh, sawer. Sawer. Ah. Kalau Bun. live ya Bunda? Mbak pakai kacamata nggak sih sebenarnya? Iya. Gak ada kacamata minus, coba. Nggak bisa. Hilang. Karena mukanya kayak Esripo. Siapa dia? Asrivo. Esripo adiknya Oji Saputra. Asri. Oh iya. Iya. Mirip-mirip Ya. sih. Bunda ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak aku mau baca yang ini dulu nih. Mana? Boleh Coba ya? Bunda baca. Ini Ya, kita Bunda aja buka baca. lihat ada Bunda caption ya. dari seorang Coba, Enggi Bunda. Kurniawan. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Gak usah epic. Kemanapun tujuannya yang penting ini muka sinasar ngapain di sini? Kemanapun tujuannya yang penting sama kamu. Asik. Ini Sofiani siapa? Sonia itu. Sonya Fatmala ya lah ya. Ya. Kayak nama Fama itu apa? Fatmala. Sonia Nama Evita Mala ya. Sonya Fatmala namanya. Awas tuh duduk. Iya Bunda. Itu dengan caption seperti itu. Lesung pipitnya ya itu cucu. Ya Allah, langsung pipi dia bang. Bahagia gak punya bini kayak gini? Bahagia. Bahagia banget Bun. Jangan gatal. Satu-satunya nggak habis. Bun, gini deh Bun. Ada yang begini Bun, doanya ya, Bun, Bunda, ya. sebagai yang dituakan di sini. Pesan yang ingin Bunda sampaikan benar. untuk Pesan dari mereka. Bunda aja. Pesan rumah tangga, Oh, iya. percintaan, Pesannya supaya apa? awet. Bunda. Buat Bapak Hengki, Bapak. Hidup rumah tangga itu pasti ada suka dukanya, ada hal-hal yang karena Bunda juga pernah berumah tangga. Kadang-kadang saat lagi emosi, kalau bisa jangan diskusi. Diskusilah ketika udah adem, udah tenang, saling mengalah. Kau juga jadi bapak jangan egois. Marahin boleh. Kalau rumah tangga. Surga istrimu di telapak kaki kamu, tapi kamu nggak boleh juga keras. Ya, Jadi harus sama-sama dewasa. Justru kalau nggak keras dia nggak suka Bunda. Iya, Bun. Salah Iya, Bunda iya. juga. Harus keras dulu dong Bunda. Keras kayak mana? Karena kalau laki-laki itu harus keras Nanti dulu panjang. baru bisa Jangan bekerja. panjang. Ya. Keras niatnya ya. Oke, buat Hengki dan juga buat Sonya, kali ini kita akan meminta mereka berpindah tempat. Kali ini kita Ayo, nggak akan ada. memberikan kesempatan mereka untuk protes. Silakan. Kalian Dengerin boleh dan protes boleh protes. apapun itu. Ini Silakan. Sonya, ini Boleh Hengki. silakan berpindah tempat. Ini dia dengerin dan boleh protes. Bunda di mana? Gini, Bunda sini. Kita nggak Ya. gitu, harus depan-depan. Bunda ngapain? Oh, jauh dulu di sini aja, sini, sini, sini. Nggak sih. Oke, Hengki. silakan dibaca satu persatu ya. Adam Kalian dan Hawa. ya, betul. silakan dibaca, dilengkapi kalimatnya. Nah, nanti kalian Sampai boleh kiamat protes. ya. Amin Bunda. Kalau misalnya tidak setuju, boleh protes. Oke. Silakan dari Sonya terlebih dahulu. Dengerin dan boleh protes. Aku suka kesel kalau kamu itu Apa?
Tengok di sini. Enggak. Nggak ada. Ini dari sini dulu. Ini bukan kunci jawaban, Bunda. Bukan kunci jawaban. Aku suka kesel kalau kamu itu apa ya? Apa sok? Pasti ada yang dikeselin gitu. Oh, bingung kan? Berarti nggak ada yang bikin dia kesel. Sebentar, sedang Dia berpikir. aja masih berpikir. Memang hari-hari Kalau Selasa kamu yang bikin itu bahagia. kagetan kalau aku lagi nyetir. Oh, iya. Mau protes silakan. Ya. Enggak, soalnya Enggak, kalau itu sangat perempuan sih, protes kalau ya. lagi perempuan kalau lagi nyetir bunda juga ketakutan. Mendingan laki. Karena kalau perempuan nyetir bunda juga jantungan. Jadi memang kalau Sonya nyetir saya selalu awas. Nah, Iya, jadi kesel. dianya tuh kagetan kan, kalau dia kaget kita jadi kaget juga, jadi maksudnya ya. Oke, boleh lah, baik. kalau itu boleh. Ya. Kalau itu boleh. Silakan ya. Oke, Mereka yang bermain, dia yang protes ya. Dengerin dan boleh protes. Tanpa kamu tahu, diam-diam aku pernah. Menggatal ya? Kenapa pernah nengok perempuan lain? Untuk statement ini ya, no comment. Itu sih derita lo, no comment. Masa bodoh gak mau tahu. Tapi nggak boleh juga. Tapi itu harus jujur. Tapi nggak boleh juga kayak gitu. harus Tanpa kamu jujur. diam-diam aku pernah apa ya? Apa ya? Mungkin ada hal manis, hal baik, tidak melulu harus hal buruk kan? Iya. Tapi kayaknya kalau nengok perempuan nggak mungkin lagi nih, nggak gatal ini modelnya. Pasti bohong ini buka puasa ya. Silakan Hengki. Aduh, bingung nggak kepikiran apa ya? Nggak ada, intinya semua Nggak pernah diam-diam semuanya ngomong sih. Ya, Keterbukaan, Kemanapun ya. ya. Oke. Terbuka ya nggak sih? Karena hari-harinya juga bareng-bareng terus. Bareng-bareng terus, makanya bingung. Soalnya Oke, next. silakan. Dengerin dan boleh protes, aku pernah curiga gara-gara kamu Apa? Ayo apa? curiga. Kenapa? Karena kita bareng-bareng terus sih, jadi nggak ada yang Oh, bisa so sweet. Aman. Aman. Terbuka. Jadi nggak curiga sama sekali. Dan bareng-bareng terus kan. Pertanyaannya mancing banget sih. Ini mau micu. Micu keributan nih kayaknya nih. Iya, tapi kan kita nggak pernah tahu loh. Ada juga, soalnya aku tuh punya teman, punya sahabat ya. Iya. Dia tuh kemarin tuh waktu iya, berumah tangga Jun. bareng, Duduk terus di kemana-mana bangku selalu yang bareng, terus panjang. ujung-ujungnya Gue. gue nggak bilang siapa. Lanjut, Pak Hengki. Oh bunda enggak. Nggak usah belum, nggak. Sini. Bunda juga dong kayak gitu. Nggak ada pasangannya sini. Gak ada Abi bun, makanya tadi. Ada Abi, makanya Oke, kesini silakan. bawa Abi. Sebenarnya aku pernah bohong sama kamu gara-gara takut dia marah gitu. Apa tuh? Kepanjangan ini. Apa? Marah Eh, kenapa? bohongnya gara-gara apa ya? Ayo. Dewi. Ya gitu deh. Apa gitu deh? Kan nggak semuanya harus disampaikan kan. Yang bisa di-share, yang bisa Bohong sama di-share. kamu gara-gara Mau pingin dia. gara-gara takut dia marah, kan bener ya? Aku pernah bohong sama kamu gara-gara takut dia marah. Bohongnya karena apa ya namanya juga rahasia Oh, rumah jadi nggak tangga pernah kan. bohong. Bukan, pernah Pernah. bohong. White lies-nya apa white lies? Gara-gara takut dia marah. Bohong Nah, karena apanya? Aha. Ya itu kan namanya rumah tangga. Ya, privacy gitu. Oke. Oh. Tidak semuanya bisa pinter jawabannya. dibagikan ya. Tapi yang kita lihat dari mereka keterbukaan satu sama lain, mereka bareng-bareng, tidak ada yang Tuh. disembunyikan. Yes. Mohon maaf, sebentar. Lagi apa, Bun? Tidur-tiduran aja lama kali pertanyaannya. Mona Lisa. Bunda, Iya. ngantuk. Mau bobo. Muak aku. Kenapa muak, Bun? Lamaan. Sabar dong, Bun ya. Bun, sini, Bun. Sini. Muak aku. Sini. Jangan. Bunda hooker, Bunda coba. Benar, jangan macam-macam. Hukar bun. Bunda mau duduk di situ. Ya udah bunda gantian Mau. deh. Gantian Bunda sini. Nanti, ya. Sini Bunda. Nanti mau pergi kau nanyain bunda. Ntar di segmen Oke, berikutnya Bunda. kita akan hadirkan kita akan hadirkan seorang pria ganteng yang bisa siapa tahu jodoh sama Bunda. Amin. Cowok gantengnya ada di sebelah sana. Tuh. Gak ada harem-harem. Coba tanya bunda dong alamat kan nanya. Bun, ntar pokoknya Bun ya. Pokoknya gini, pokoknya Bunda tetap di sini. Entar Bunda, kita akan tanya-tanya lagi sama Bunda, tapi sebelumnya Bunda. Nah ini bawaannya ini rumah tangga. Harus tanya gini, kamu suka baju warna apa? Enggak, udahlah Bunda. Bunda nggak usah rumah tangga, Bunda mah ular tangga aja udah. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya
Sobat Ambiar, berikutnya kita akan hadirkan keluarga di mana keluarga ini merupakan sahabat kami. Ya. Dan keluarga ini begitu luar biasa sekali. Di tengah cobaan yang luar biasa, tapi mereka menganggap cobaan ini merupakan berkah dari Tuhan yang tentu saja mereka lewati dengan cara yang begitu sempurna. Semoga bisa menginspirasi bagi keluarga Indonesia bahwa tentu saja tidak ada yang namanya putus asa, berserah kepada Tuhan dan juga selalu berusaha yang terbaik, termasuk untuk anak-anaknya. Di mana salah satu putrinya ini mengalami kondisi fisik yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lainnya. Nanti Bunda nyanyi Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia sahabat kami Javier Justin bersama dengan istri tercinta Tiffany dan juga Nicholas. Keren itu. Literalisasi musik. Selamat pagi. Selamat pagi. Tiffany, welcome. How are you? Good? Hai Kak. Hello. Nicholas, give me five. Javier Justin, my brother. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Oke. Ini keluarga yang begitu luar biasa sekali. Selalu membagikan cerita di media sosial pun juga dengan kondisi fisik sang putri Shanuel yang sekarang usianya 9 tahun. 9 tahun, betul. Shanuel didiagnosa cerebral palsy ya. Dari usia berapa saat itu diagnosa dokter? Cerebral palsy mungkin dari usia 1 tahunan ya, ketika kami MRI, jadi dokter melihat ada sesuatu dengan tumbuh kembang otaknya yang belum berkembang dengan sempurna, dan itu karena ketika lahir dia tidak nangis, jadi tidak cukup oksigen ke otak gitu. Jadi sejak itu didiagnosa cerebral palsy. Baik, kita akan lihat bagaimana perkembangan dari Shanuel termasuk juga usaha mereka sebagai orang tua. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktu datang ke sini. Kita kasih lihat buat Sobat Ambiar usaha mereka supaya Sobat Ambiar di rumah juga bisa terinspirasi agar tidak mudah menyerah apapun cobaan yang dihadapi di keluarga masing-masing. Ini dia. Silakan. Kami tuh salut dengan perjuangan kalian yang begitu luar biasa. Tidak pernah putus asa. Kalau boleh kita tahu, dari awal kehamilan kamu Tiffany, pasti kan selalu memeriksa ke dokter. Saat diperiksa kandungan, apakah ada diagnosa yang memang dari dokter sendiri sudah memberitahu janinnya dalam kondisi seperti apa saat itu? Justru pada saat itu tidak ada tanda apapun. Jadi sepanjang kehamilan tuh benar-benar semuanya baik. Like, sangat-sangat baik, perkembangannya baik, ukuran lingkar kepala dan lain semua itu berjalan sangat mulus, sangat baik. Jadi benar-benar a very healthy pregnancy gitu. Mungkin kalau lagi hamil kayak gitu atau lagi USG itu mungkin yang dilihat mungkin fisiknya aja kali ya. Iya. Jadi pokoknya semua yang kita bisa lakukan untuk masa kehamilan, check up, kemudian ada 4D, vitamin, apapun pokoknya semua itu sangat baik. Jadi kita sebenarnya pas melahirkan juga itu sebenarnya satu pukulan lah buat kita karena kita shock kan gitu. Karena kita taunya ya semuanya baik-baik aja, sebentar lagi ada baby. Jadi waktu mas delivery juga itu happy sekali, maksudnya suasananya kita happy, excited gitu. Jadi ketika tiba-tiba dia nggak nangis itu kita sangat tidak dipersiapkan untuk momen seperti itu. Iya, karena jadi memang kaget sekali. Idealnya ketika bayi dilahirkan memang harus menangis ya. Tapi ketika melahirkan tidak menangis ya? Nggak nangis, Kak. Iya. Nggak nangis waktu lahir. Nggak nangis. Jadi udah dicubit sampai cubitnya agak keras, terus kemudian dipukul-pukul kakinya, tepok-tepok gitu. Kayak dibalik apa segala Salah satu indikasi bahwa terjadi sesuatu. Iya, terjadi sesuatu. Kemudian akhirnya kalian menemukan bahwa something wrong. Ada sesuatu yang terjadi itu. Atau barangkali kalian menemukan berbeda dengan anak lainnya. Di usia keberapa? Bulan keberapa? Ketika lahir sebenarnya kita udah sense, cuma kita reject, kita enggak, kita berusaha kayak deny gitu. Kita memutuskan enggak lah gitu. Tapi setelah kita bawa pulang beberapa bulan gitu kali ya, kita mulai lihat bahwa dia tidak merespon suara, dia tidak merespon ketika dipanggil. tidak ada eye contact seperti itu. Jadi
seperti kayak punya dunianya sendiri lah. Kurang respon sama kita. Dan dia tidak seperti tumbuh kembang bayi pada umumnya gitu. Jadi bolak-baliknya agak pelan gitu. Terus kemudian lehernya juga belum terlalu kuat gitu. Jadi Terus kata dokter apa tuh waktu lahir begitu kan pasti orang tuanya langsung pas itu dokter masih belum tahu Kak, karena pengennya langsung di MRI. Cuman bayi itu ketika baru satu hari kan kalau mau di MRI harus pakai obat bius. Nah kitanya nggak tega. Jadi obat bius total untuk bayi umur 1 hari kita kayak Kita tolak. nggak tega gitu. Nah setelah 1 tahun baru udahlah kita harus cari tahu nih kenapa. Kemudian kita MRI barulah dokter melihat bahwa otaknya itu kayak belum penuh gitu ketika itu. Berarti selama 1 tahun itu memang sama sekali tidak ada respon dan tidak ada eye contact, tidak bisa. Betul. Baik, perkembangannya sekarang usia 9 tahun. Kalau boleh diceritakan, perkembangannya seperti apa? Perkembangannya, jadi sebenarnya anak-anak yang kalau mengidap cerebral palsy itu Kak, itu anak istimewa ya. Itu tuh kalau kita lihat mau dia bisa makan saja itu sudah puji Tuhan gitu. Itu sudah mukjizat gitu. Karena banyak sekali teman-teman Shane itu yang mereka tuh pasang selang di perut. Karena nggak bisa ngunyah dan nggak bisa nelan gitu. Jadi setiap kali kalau telan itu bisa kesedak dan muntah. Dan Shane pun setiap hari struggle dengan itu. Jadi sampai sekarang. Jadi sampai sekarang setiap kali makan Kita masih pasti bisa dengar. kesedak dan muntah gitu. Oh, Jadi bayangkan gitu. setiap makan sehari 3 kali ya. Jadi setiap kali makan kalau misalnya sekali aja dia muntah gitu berarti tiga kali dalam sehari muntah gitu. Nah itu berterus-terus gitu. Nah jadi itu yang kadang bikin Shane itu makan juga bukan sesuatu hal yang menyenangkan bagi dia gitu. Jadi ya cuman kewajiban saja mau nggak mau harus makan. Ya oleh karena itu ya tumbuh kembangnya juga mungkin dan badannya juga tidak se-fit ya anak-anak pada umumnya gitu. Tapi puji Tuhan karena kita juga beriman terus, kita berdoa terus, kita percaya mukjizat terjadi, ya ada improvement Kak, puji Tuhan. Alhamdulillah. Tumbuh kembang bukan di blender ya. Di blender ya. Nggak ada cara lain maksudnya dengan pakai infus atau gimana nggak bisa? Ya? Sebenarnya bisa ya itu infus. Enggak maksudnya nggak dari situ. Ya, oh enggak. Nggak bisa ya? Nggak bisa Kak. Gitu. Banyak yang seperti itu susah makan. Susah. Tapi dia kebetulan bisa makan. Puji Tuhan bisa makan itu dikit. udah Dan kalau masuk selang ke perut itu kalau selangnya kecopot itu hanya berapa menit saja itu tutup sendiri Kak. Jadi kalau tutup sendiri ya operasi lagi gitu. Bikin lubang lagi. Gitu. Dan jadi kalau selangnya nih tiba-tiba anaknya mungkin kecabut sama dia gitu. Kalau nggak cepat dimasukin lagi selangnya dia bisa nutup lagi ininya. Dagingnya tadi itu. Dagingnya betul. Ya, memang butuh perhatian ekstra ya. Bukan hanya untuk makan pun juga untuk mobilitasnya pun ketika dia berjalan juga butuh bantuan. Nah, kita juga mau kasih lihat ini Tiffany, aku mau nanya selama 9 tahun perkembangan anak, apakah ada bantuan dari suster yang selalu datang atau hanya Tiffany saja yang mengurus? Sangat terbantu dengan adanya asisten rumah tangga. Kalau tidak ada mereka, bukan aku juga spesialis khusus. Terapis. Oh ada, terapis ada. Kita ada suster juga untuk Shanewell yang khusus megang dia. Dan ada terapis yang datang seminggu 4 kali. Dan di luar itu dia juga ada sekolah. Kita sekolahin dia, sekolah okupasi, sekolah oral motorik segala macam. Jadi full. Dia aktivitasnya juga seperti anak-anak lainnya. Nengok kakaknya gimana sayang? Tuh. Ngeliat Cici gimana? Kalau nengok kakaknya gimana nak? kalau ngeliat Cici kamu gimana? Kok kalau lihat Sayang pasti nggak? sama Cici. Saya nggak mau Cici. Ini Masih tuh sedih ya? pasti dan Minta tisu dong, lama bener. dan awalnya gini Kak, awalnya Sedih ya? ketika Nengok kakak. dapat Nicholas itu tuh Gak ada teman. kita nggak rencana. Jadi kaget, Tiffany itu kaget. Dia nangis itu karena pas itu kita lagi semua fokus kepada terapi Shane. Jadi tiba-tiba kalau dapat anak kedua, takutnya kita nggak bisa fokus ke Shane gitu. Jadi kita sempat kaget, Tiffany sempat nangis. Tapi aku bilang ya ini pasti semua rencana Tuhan. Betul. Dan ternyata setelah lahir, setelah dia gede, malah dia yang jadi protektor Cece-nya. Dia sayang banget sama Cece. Tapi kalian berdua terutama suami istri ini sangat hebat sekali. Mereka saling menguatkan luar gitu satu biasa. dengan yang lain. Bahkan mereka ini mencari tahu bukan hanya di Indonesia, mereka sampai ke luar negeri. Betul, Bagaimana untuk merawat. caranya untuk bisa mencari alat bantu jalan bagi putri tercinta. Nah, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, usaha mereka yang membuahkan hasil. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai akhirnya Sanua ini sekarang sudah bisa berdiri. Kita mau kasih lihat seperti apa.
Justin. Ya. Bagi anak perempuan, ayah itu cinta pertamanya. Iya. Apa arti Sanua buat kamu? Ya. Sebenarnya kalau bisa ditukar penyakitnya pengen banget Kak. Jadi kita yang sakit, Shane yang sembuh. Tapi tahu bahwa dunia tidak bekerja seperti itu. Dan tadi inget banget pagi itu yang bangun pertama tuh Shane. Jadi Shane nih kayak bangunin kita semua gitu. Dan Shane kayaknya pengen kesini Kak. Jadi next time mungkin boleh kesini ya. Jadi Shane yang bangunin titinya, bangunin maminya, dirinya gitu. Jadi Shane ini anak yang walaupun punya keterbatasan, tapi dia itu selalu happy. Itu yang menghibur kita sih. Jadi itu yang menghibur kita bahwa ya walaupun Shane capek, Shane terapi setiap hari, makan pun Shane mungkin nggak nikmat, itu nggak bisa kayak anak-anak pada usianya. Shane juga belum bisa lari, ngomong jelas juga belum bisa, tapi dia selalu tersenyum dan happy. Jadi itu yang membuat aku tuh, ya oke gitu, Shane kuat ya, aku dedinya juga tetap harus kuat gitu. But you are human. Ya. Kamu juga adalah seorang manusia yang punya perasaan, rasa lelah, rasa capek pasti. Tapi tidak bisa kamu tunjukkan itu semua karena ada istri, ada anak pun harus menguatkan putri tercinta. The lowest point, momen keterpurukan yang harus kamu sembunyikan. Pernahkah itu terjadi? Itu terjadi ketika Shane itu sempat kejang, Kak. Jadi Shane sempat panas tinggi, panasnya sampai 40 derajat. Terus dia kejang, masuk rumah sakit. Dan itu Nicholas masih kecil. Dan pas Nicholas jenguk ke rumah sakit itu ya, dia lari. Mungkin aku lagi nggak siap karena lagi begadang, nggak fokus itu. Dia lari, mau ketangkep, tapi rupanya nggak sempat ketangkep, dia jatuh, kena kepala gitu. Jadi anak pertama masuk rumah sakit, anak kedua jatuh kena kepala dan itu kencang sekali. Pas itu aku merasa kayak, apa aku ini gagal sebagai seorang ayah ya? Am I a bad father gitu? Karena kok bisa seorang ayah mengizinkan ini terjadi ya? Maksudnya apakah aku kerja kurang keras atau dulu mungkin punya salah atau apa gitu? Jadi sampai mempertanyakan kenapa ini semua terjadi gitu. Ya tapi puji Tuhan at my lowest point itu I'm not alone karena ada Tiffany di sana. Jadi selalu kalau kita nangis tuh kita nangis bareng. Kita kalau mau puji Tuhan, nyembah Tuhan tuh kita nyembah bareng, kita doa bareng. Kita istilahnya mau sakit ya sakit bareng lah gitu ya. Mau kita bingung nggak ngapa-ngapain juga kita berdua terus gitu. Tiffany, pernah lihat Justin nangis ya? Dia itu ketika papanya meninggal aja dia nggak nangis katanya. Tapi ketika Shane kejang, ketika kemarin yang satu masa itu kita lagi down itu bukan hanya dia, aku juga gitu. Dia itu sampai begitu masuk rumah, pulang dari rumah sakit, itu masih sakit anak-anak gitu. Dia sampai rebahan, tiduran di lantai di depan pintu. He cries, kayak anak kecil, kayak gitu. Pernah itu satu kali. Karena mungkin capek kali ya. Apa dalam pikiran kamu melihat suami kamu sebagai seorang kepala keluarga yang mengusahakan begitu banyak sekali cara tersungkur dalam keadaan seperti itu? Ya, cuma bisa saling menguatkan aja sih gitu. Cuma bisa saling menguatkan, cuma bisa bilang kayak I'm here with you, we're together, kita sama-sama, kita nggak mau lihat mamanya nangis. Kita sayangin Cece sama-sama, it's okay gitu. Pokoknya kita punya Tuhan gitu kan. Kita nggak cuma berdua kok, kita punya Tuhan dan Tuhan itu lihat kita nggak sendiri. Jadi ya udah kalau dia capek aku nggak boleh, kalau aku capek dia nggak boleh gitu. Kita udah janji nggak boleh dua-duanya sampai jatuh gitu. Harus salah satu harus lebih kuat dulu gitu, and then we can go, kita bisa fight lagi gitu. Pernah ada masa gitu. Nicholas, sayang banget katanya sama Cici. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat bagaimana bentuk kasih sayang Nicholas untuk Cici tercinta. Bentuk keyakinan ya? Iya, oke. iman Kak. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk kasih sayang Nicholas untuk sang Cici tercinta. Tapi keyakinan itu tuh satu hal terpenting dalam hidup. Betul. Buat kalian berdua,
keyakinan ini kan pasti datang dari Tuhan pasti. Yes, betul. Ya. Pernah sempat putus asa nggak sih? Putus asa kita ya di kondisi terendah kita, di kondisi terpuruk kita sempat berasa bahwa ya udahlah, udah sempat kepikiran udah mau nyerah. Cuma merasa kalau kita sampai nyerah, Shen ini gimana gitu. Jadi mau nggak mau kita harus kuat karena memang kita ada Shen di sini dan ada Nicholas di sini, dan aku ngerasa aku harus jadi ayah yang tanggung jawab. Jadi kalaupun aku sedih, ya nggak boleh di depan anak. Kalaupun aku capek, itu tetap anak-anak harus melihat dedinya kuat gitu. Dan lihatlah anak kalian, Nicholas. Dia juga menjadi support system. Dan juga orang yang membantu kalian, anak yang membantu kalian untuk memberikan support bagi Cici tercinta. Kita mau kasih lihat seperti apa support Nicholas untuk cicinya. Manis sekali Nicholas. Betul, betul. Karena bagaimanapun ya, segala yang udah terjadi di bumi ini pada manusianya, kita jangan pernah menyalahkan diri kita. Karena semua itu semata-mata dari Allah, dari Tuhan gitu. Ya, jadi jangan, tadi yang dibilang, jangan pernah mengeluh. Karena dia adalah darah kita. Jadi jangan pernah mengeluh, banyakin berdoa. Dari mulai tadi katanya kan dia mulai bisa jalan. Jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah putus berdoa. Kita tidak tahu Tuhan itu mempersiapkan kapan. Karena kalau sudah terjadi, kalau Tuhan bilang hari ini kau bisa jalan, hari ini kau bisa bicara, hari ini kau bisa membuka mata, tidak ada yang bisa menolak. Jadi tetap semangat. Kalau kita ikhlas, artinya kita siap untuk berlarut. Justin, kita berharap kondisi bisa semakin lebih baik. Amin. Seandainya kondisi bisa lebih baik dan dia memahami dan juga bisa mengerti suatu saat nanti tayangan ini, apa yang ingin kamu sampaikan untuk putri kamu tercinta, silakan. Untuk Cece Shen, terima kasih karena sudah berjuang. Jadi tahu ini nggak mudah. Untuk setiap hari, untuk bangun, untuk terapi, untuk makan, semuanya Cece lakuin, Cece semangat, Cece tetap happy. Jadi tahu ini nggak gampang, tapi terima kasih karena Cece sudah berusaha dan Dedi janji Dedi akan provide semua yang Cece butuhkan. Dedi akan kerja keras untuk Cece semuanya. Jadi Cece nggak usah khawatir untuk masa depan. Ya, Dedi dan Mami di sini, ada Boboy, Nicholas di sini. And we love you Cece. And we can't wait for you to get healthy, bisa lari-lari bareng, bisa happy-happy bareng bersama dengan Dedi, Mami, and Boboy. We love you, Cece. Justin, Tiffany, terima kasih sudah menginspirasi. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ampiar. Shaggy!
Pagi-Pagi Ambiar itu judul lagunya apa? Judul lagunya Mau Tak Mau. Mau Tak Mau. Jadi mau apa nggak mau? Mau apa nggak mau? Jadi mau apa nggak mau nih ya? Antara mau dan tidak mau. Syakib, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kamu nyanyi dia joget loh. Oke, Syakib boleh silakan duduk. Syakib sebagai seorang penyanyi pria dengan lagu yang eye-catchy, ear-catchy, dan kenapa? Bunda. Kenapa, Bun? Lagunya gimana tadi, Bunda? Tak mau, tak mau, tak mau. Tak mau. Beda bukan dong, Bun. Syakib, kita dengar ini bahwa kamu dekat dengan seorang perempuan cantik Yang bernama? Zara Adisti. Apakah lagu Kita terinspirasi dari Zara? Sebenarnya kalau lagu yang Mau Tak Mau ini tidak, karena ini membahas tentang masa lalu aku yang cukup bingung pada situasi hubungan yang kurang enak. Cuman kalau untuk Zara Adisti, hubungan yang kurang enak tuh gimana? Misalnya tunangan di TV terus gak jadi kawin apa gimana? bukan gua. Kebiasaan ini, Pak. Gak jodoh. Bajunya ini loh. Ini bajunya ini kenapa kayak bedebu-debu? Enggak, ini kayak handuk. Harus sudah janji model-model. Jelek masuk TV masa kayak gini. Fashion. Fashion, bener. Apa anak Gen Z sekarang? Baju-baju di Tanjung Priuk. Bun, jangan banget bintang tamu. Penyanyi loh, Bun. Oke. Jangan masuk ke hati ya namanya orang tua. Nggak apa-apa, ya. Ini menyuarakan. Oke, gimana? Jadi bukan terinspirasi dari Zara Adisti? Bukan, karena ada satu lagu yang terinspirasi dari dia, itu single kedua aku, judulnya Sudahkah Aku. Oke. Sudahkah aku? Benar. Sudahkah aku? Kamu sama Zara Adisti sudah berapa lama berhubungan? Berapa lama 1 tahun kurang lebih. pacarannya? Ya, 1 tahun. Apa yang membuat kamu merasa tertarik dengan seorang Zara Adisti? Secara personal aku klik banget karena dia orangnya kan asik dan juga bisa diajak serius, bisa diajak bercanda juga. Oh, oke. Asik ya. Saking asiknya Syakib ini menciptakan atau juga menyanyikan sebuah lagu khusus buat Zara Adisti. Dipersembahkan. Ya, judulnya adalah Selimut Tetangga. Bukan dong. Yang gotik itu yang gotik. Kita kasih lagi. Ini dia lagunya. Romantis sekali ya. Tadi Mas Rian Ibram bilang sama aku gini. Nyanyi ya? Penyenyong, Bunda. Maksudnya selegram. Penyanyi, Bun, dia penyanyi. Cuman aku ini kan penyanyi kaleng-kaleng, kalau Bunda kan penyanyi Enggak, penyanyi di mana Indonesia ada? Enggak, aku memang musisi gerilya aja. Penyanyi, Bun. Selain nyanyi, dia debus, Bun. Oke, kamu tadi itu bikin lagu buat Zara. Benar. Dia ikut ke dapur rekaman juga? Benar. Oke, Mas Rian ya. Tadi Mas Rian bilang kalau aku punya cewek penyanyi, kali aku juga nemenin dia juga. Kenapa? Kepikiran ya? Tapi gimana rasanya kamu menyanyikan lagu buat orang yang kamu cinta, terus orangnya ada di dapur rekaman ngeliatin secara langsung? Belum pernah. Bukan lu, dia. Rasanya Sama dia ya? Udah kayak nggak tahu aja siapa pasangan aku. Bukan dia kan? Siapa? Kesian ini bintang tamu. Sebentar ya. Dia ngobrol. Asik banget Syakib, lintas. gimana rasanya diliatin sama Zara ketika kamu rekaman? senang banget tapi memang sedikit agak grogi karena memang lagunya aku tujukan khusus buat dia. Iya. Jadi aku tuh kalau untuk di lagu Sudahkah Aku ini pengen karena aku sendiri mengalami kayak dulu ke pasangan tuh kayak selalu menuntut. Tapi di lagu ini aku pengen nurunin semua ego aku dan bilang sudahkah aku menyenangkan bagimu atau sudahkah aku buat hari-harimu senang gitu. Liriknya bagus banget. Iya, biasa dituntut sama pasangan ya. Oke, kita mau kasih lihat ini ada momen Syakib mempersembahkan lagu untuk seorang Zara Adisti. Aduh, lucu banget sih ya. Gimana? Gimana tadi kata gimana? Kenapa? Gak gimana? Setiap apa-apa itu gimana? Enggak, biar dia tahu. Coba, ayo. Bagus. Setiap ini nyanyi buat pasangan. Ingat siapa? Saiful Jamil. Kata Om Hengki, kata Mas Hengki. Kartu merah untuk Bunda Korla. Kenapa rupanya Saiful Jamil anak gue? Itu ketika dinyanyiin, Zara tuh gimana pas kamu lihat reaksinya? Apa yang dia sampaikan? Dia cukup surprise karena aku menyiapkan itu sangat gak kelihatan sama dia. Coba Makanya. sekarang nyanyiin buat aku. Silakan Lagu ya. apa, Kak? Sudahkah aku? Boleh. Sudahkah aku? Silakan. Sayang, ini lagu aku persembahkan buat kamu ya. Kamu nyanyi silakan. Bunda Korla jadi backing vokalnya ya.
Ini pipa paralonnya silakan dipegang ya, silakan. Di pagi-pagi ambiar Widya Syakib dengan Mas Tante Dewi. Mas Tante Dewi bongkarnya. Widya Syakib dengan Sudahkah Aku. Mana nyanyinya? Belum, kan belum menyala musik. Kita udah lihat dulu, Bunda. Ku tahu kau tak Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita pagi hari ini. Bunda sehat selalu ya, selamat buat rumah barunya. Mudah-mudahan dapat mobil ya, Bun. Amin. Mobil. Mobil. Bunda dapat mobil. Dari mana? Ya dari kita. Rezeki kan dari mana aja, Bu? Maksudnya Ambiar mau ngasih mobil tuh, Bu? Enggak, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, Gusti Agung, ya. Bintang tamu yang lainnya terima kasih banyak, sehat selalu dan terakhir di pagi-pagi ambiar